Halo generasi smart, mau tahu cara menyelesaikan materi struktur teks bahasa Inggris, khususnya memprediksi paragraf sebelum atau sesudah teks? Simak video ini sampai selesai ya. Oke generasi smart, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama ya. Nah, contoh soal yang pertama ini merupakan soal SBMPTN tahun 2018 nomor 87. Nah, generasi smart bisa melihat kembali contoh wacananya di sini dan pertanyaannya adalah what topic does the paragraph following the passage mostly likely discuss? Topik apa yang mungkin dibahas setelah wacana atau teks tersebut? Pilihan jawabannya yang pertama adalah professional treatment options, kemudian pilihan B, mental health and chronic disease, pilihan jawaban C, various method for treating mental disorders, pilihan jawaban D adalah general symptoms of mental disorder, dan pilihan jawaban yang terakhir adalah research result about mental disorders. Nah, untuk soal ini kembali kita gunakan teknik membaca cepat, karena kalau kita diminta untuk menjawab soal seperti ini itu kita tidak memiliki banyak waktu, kita hanya memiliki sedikit waktu. Jadi kita tidak perlu membaca keseluruhan isi dari teks tersebut, cukup membaca cepat dan temukan kata kunci dari wacana tersebut untuk mengetahui topiknya. Nah, dengan skimming ini kita bisa menemukan kuncinya, dan kunci dari wacana di pertanyaan ini adalah chronic disease atau mental health. Karena pertanyaannya adalah memprediksi topik setelah wacana, maka yang perlu kita lakukan setelah itu adalah melihat di paragraf terakhir. Nah, di paragraf terakhir itu berisi kalimat seperti ini. Since mental health and chronic disease are closely related, it is important to note that having a chronic disease can increase symptoms of mental disorders and can also lead to the development of another chronic disease. Kemudian dilanjut katanya, positively, mental health conditions are highly treatable and treatments can range from talking to others in the support group to receiving medication and other professional services. Nah, di paragraf ini kita bisa melihat bahwa dia menjelaskan sedikit bahwa mental disorders ini sebenarnya bisa disembuhkan dengan beberapa treatment. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah C, yaitu various method for treating mental disorders. Well, generasi smart, sekarang kita lihat contoh soal yang kedua ya. Nah, contoh soal yang kedua ini masih diambil dari soal SBMPTN tahun 2018 nomor 90. Pertanyaan dari teks ini adalah the paragraph preceding the passage most likely discussed. Nah, pilihan jawabannya adalah yang pertama, disadvantages of long-term treatment using herbal medicine. Pilihan jawaban B, the use of herbal medication for long-term treatment. Pilihan jawaban C, long-term effects of herbal remedies on the body. Pilihan jawaban D, herbal medication and its advantages. Pilihan jawaban yang terakhir adalah one advantage of herbs as medicine. Oke, di pertanyaan ini itu meminta kita untuk memprediksi topik sebelum wacana atau preceding ya. Berarti di sini kita harus fokus pada paragraf pertama. Dan di sini sangat jelas itu mulai dari paragraf pertama membahas manfaat dari herbal medicine.
maka paragraf sebelumnya itu dapat dipastikan masih membahas manfaat dari pengobatan herbal juga. Dan lagi di kalimat pertama pada paragraf pertama itu berbunyi, the second advantage of herbal medicine is the absence of long-term effects. Berarti pada paragraf sebelumnya itu membahas tentang the first, karena di paragraf pertama saja dia sudah langsung menggunakan kata the second. Berarti di paragraf sebelumnya itu ada the first advantages. Maka jawaban yang paling tepat dari semua pilihan jawaban adalah A, one advantage of herbs as medicine. Oke, generasi smart. Nah, sekarang kita pindah ke soal yang ketiga ya. Nah, generasi smart bisa melihat kembali teksnya di sini. Dan pertanyaannya adalah, the text following the passage most likely discusses bla bla bla. Nah, di sini pilihan jawaban A adalah some ways to lower cholesterol levels. Untuk pilihan jawaban B, why people have high cholesterol. Pilihan jawaban C, modern lifestyles that many people adapt. Pilihan jawaban D, the effect of being overweight to our human's health. Pilihan jawaban yang terakhir atau pilihan jawaban E adalah kinds of food which are cholesterol free. Nah, karena di sini yang diminta adalah topik setelah wacana tersebut, maka kita perlu memperhatikan paragraf terakhir ya. Dan di kalimat terakhir dan paragraf terakhir ada pernyataan seperti ini. High cholesterol levels can be lowered by making a few changes to your daily habits. Atau artinya, kolesterol tinggi dapat dikurangi dengan melakukan beberapa perubahan dalam kebiasaan sehari-hari kita. Jadi dapat diprediksi bahwa paragraf selanjutnya adalah cara mengurangi kolesterol. Dan pilihan jawaban yang tepat di antara semua pilihan jawaban adalah option A, atau some ways to lower cholesterol levels. Nah, generasi smart kalau kita lihat juga pilihan jawaban B, C, dan D itu kurang tepat ya, karena kurang berkaitan dan telah disinggung pada paragraf sebelumnya. Sementara pilihan jawaban E itu sedikit berkaitan, hanya saja lebih cenderung sebagai kalimat pendukung pada cara mengurangi level kolesterol. Jadi jawaban yang tepat adalah option A. Well, generasi smart, sekarang kita coba melihat contoh soal yang keempat ya. Nah, bisa kalian kembali lihat contoh teksnya di sini. Dan pertanyaannya adalah, what topic does the paragraph following the passage most likely discuss? Nah, pilihan jawaban yang pertama itu adalah tips to consistently doing exercise. Pilihan jawaban B, a recommendation for readers to do exercise. Pilihan jawaban C, the need to do daily chores as a way to exercise. Pilihan jawaban D, more idea of the benefit of physical exercise. Dan the last choice is the best way to do physical activities. Nah, generasi smart, teks di atas itu menjelaskan tentang manfaat olahraga terhadap kesehatan dan tubuh. Nah, pada paragraf pertama itu adalah pembukaan yang memperkenalkan topik tentang manfaat kesehatan. Lalu selanjutnya beberapa paragraf itu menjelaskan tentang poin-poin manfaat olahraga, sehingga paragraf selanjutnya haruslah penguatan tentang manfaat olahraga ataupun juga rekomendasi untuk berolahraga. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah option B, a recommendation for readers to do exercise, atau merekomendasikan pada pembaca untuk melakukan olahraga.
Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.